Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Julianti dari Prodi Agribisnis semester 1. NIM P01210008. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah biologi. Yang pertama, karakteristik Islam Nusantara dapat dilihat setidaknya 8 ciri-ciri menonjol. Coba sebutkan dan jelaskan. Dalam konteks karakteristik Islam Nusantara dapat dilihat setidaknya ada 8 ciri yang menonjol, di antaranya. Yang pertama, Islam Nusantara adalah hasil produk dari dakwah yang kemudian dikenal tokoh-tokohnya sebagai Wali Songo, yaitu proses pengislaman dengan cara damai melalui akulturasi budaya dan ajaran inti Islam. Karenanya, Islam dapat berkembang dengan cepat tanpa kekerasan. Yang kedua, penganut setia paham Ahlus Sunnah dengan watak moderat. Ini ciri yang menonjol dalam diri Islam Nusantara. Hal ini sangat bertolak belakang dengan cara berpikir Islam Timur Tengah. Yang ketiga, para ulama atau masyarakat Islam Nusantara dalam memilih mazhab bukan sembarangan dan asal pilih. Selama ini yang dipilih atau dijadikan panutan adalah mereka yang mempunyai kapabilitas intelektual yang memadai dan teruji dalam sejarah, serta mereka yang mempunyai integritas. Sosok yang benar-benar independen sehingga hasil ijtihadnya merupakan hasil dari pengetahuan yang lengkap, hati yang jernih tanpa diintervensi kepentingan nafsu. Masyarakat Islam Nusantara dalam bidang fikih mengikut salah satu mazhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun demikian, yang paling populer dan yang diajarkan dan menjadi pilihan favorit adalah mazhab Syafi'i, sehingga wajar jika kitab-kitab literatur dalam lingkungan masyarakat Islam Nusantara didominasikan kitab-kitab mazhab Syafi'i. Yang keempat, mayoritas masyarakat Islam Nusantara adalah pengamal ajaran tasawuf. Karena itu, terekat berkembang dengan subur. Tokoh-tokoh tasawuf yang menjadi panutan antara lain Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syadzili, dan lain sebagainya yang sangat populer di kalangan Islam Nusantara. Dari sanalah kemudian Islam Nusantara menjadi Islam yang sangat harmoni, toleran, dan menghargai pluralitas sebagai watak asli ajaran tasawuf. Yang kelima, dalam bermasyarakat mengutamakan kedamaian, harmoni, dan toleran. Masyarakat Islam Nusantara telah mengamalkan sikap toleran atau tasamuh ini sebagai bagian dari landasan ajaran Islam yang memberi kebebasan beragama. Islam bukan saja mengecam pemaksaan agama, tetapi lebih dari itu sangat menjunjung tinggi hak-hak non-muslim dalam pemerintahan karena kerajaan Islam. Karena hubungan Islam dan non-Islam adalah hubungan damai, kecuali jika terjadi perkara-perkara yang dapat menyebabkan pertentangan antara kedua belah pihak. Yang keenam, adaptasi budaya. Secara alami, masyarakat Islam Nusantara berpandangan kearifan lokal tidak dapat dihilangkan saja. Ia perlu dilestarikan sebagai jati diri sebuah bangsa selama tidak bertentangan dengan syariat, dan ini dibenarkan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku atau qabail dan berbangsa-bangsa atau su'ubah litata'arafu, untuk saling ta'aruf atau saling pengertian tentang suku bangsa, tentu juga dengan budaya. Yang ketujuh, visi Islam rahmatan lil alamin mendominasi pemikiran keislaman Nusantara. Masyarakat Islam berusaha mengusung visi Islam rahmat lil alamin sebagai misi utama dalam mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan. Dalam hal ini selalu merujuk kepada tugas utama mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu tugas yang suci, tugas yang sempurna, dan tugas yang menyeluruh dari ajaran yang dibawa oleh
nabi-nabi. Karena itu, bahwa risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah memberi rahmat, sebagaimana firman Allah, artinya tiada kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Tidak diragukan lagi bahwa Islam sebagai rahmat dan hidayah, cahaya yang akan membawa keselamatan. Hal ini bermaksud rahmat akan membawa keselamatan baik dunia maupun di akhirat. Baik, untuk yang ke-8, dalam memahami nas menggunakan pendekatan literal dalam hal yang bersifat qad'i seperti wajibnya sholat serta tata cara ibadah atau madhah, rukun Islam, rukun iman, dan sebagainya. Oleh karena itu, pendekatan literal dalam menggunakan nas lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat ibadah atau madhah dan persoalan teologi. Sedangkan dalam kaitan kemasyarakatan lebih menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya mengambil makna teks tetapi juga lebih banyak mengambil substansi atau nilai-nilai yang terkandung dalam nas. Baik, selanjutnya nomor 2. Jelaskan pengertian Islam Nusantara secara sosiologis, historis, dan filosofis. Secara sosiologis, Islam Nusantara adalah Islam distinktif sebagai hasil interaksi kontekstualisasi, indigenisasi destruktif, dan pernakularisasi. Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam menjadi harapan renaissance peradaban Islam global yang akan berakulturasi dengan tatanan dunia baru. Selanjutnya yang historis, Islam Nusantara adalah sebagai hasil ijma dan ijtihad para ulama Nusantara dalam melakukan istinbat terhadap al-muktasab min adilatiha tafsiliyah. Islam Nusantara adalah idrakul hukmi min dalilihi ala sabili ruzhan. Islam Nusantara memberi karakter bermazhab dalam teks-teks para ulama Nusantara untuk menyambungkan kita dengan tradisi leluhur kita, untuk dihormati dan untuk kita teladani. Selanjutnya yang terakhir atau filosofis, Islam Nusantara adalah Islam sinkretik yang merupakan gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal atau non-teologis, budaya dan adat istiadat di tanah air. Baik, untuk yang nomor 3, ada 3 pilar Islam Nusantara, sebutkan dan jelaskan. Pada dasarnya ada 3 pilar atau rukun penting di dalam Islam Nusantara. Pertama, pemikiran atau fikrah, kedua, gerakan atau harakah, dan ketiga, tindakan nyata atau amaliyah. Pilar pertama, pemikiran, meliputi cara berpikir yang moderat atau tawasud. Artinya, Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal. Tekstualis dimaksud adalah berpikir secara kaku pada nas atau al-jumud al-mankulat, sebagaimana yang terjadi pada kaum Wahabi di dalam memahami teks-teks Al-Quran. Salah satu pernyataan Imam Al-Karafi, ulama ahli usul fikih, menyatakan jika al-jumud ala al-mankulat abadan dala fi al-din wa zalbi maqasidihi, pembacaan yang statis tanpa tafsir, penafsiran pada hal-hal yang dalil-dalil yang selamanya adalah kesesatan di dalam agama dan kebodohan tentang maksud-maksud agama. Liberal dimaksud adalah cara berpikir yang bebas tanpa mengindahkan metodologi yang disepakati di kalangan ulama yang dijadikan pegangan berpikir di kalangan NU.
Pilar kedua adalah gerakan, artinya semangat yang mengendalikan Islam Nusantara itu ditujukan pada perbaikan-perbaikan. Tugas Islam Nusantara adalah melakukan perbaikan-perbaikan atau reformasi untuk jamiah atau perkumpulan dan jemaah atau warga yang tak hanya didasarkan pada tradisi tetapi juga inovasi. Reformasi Islam Nusantara adalah reformasi menuju tahapan yang lebih baik dan secara terus-menerus. Jadi, posisi Islam Nusantara bukan hanya mengambil hal yang baik saja atau bi al-jadid al-aslah, karena istilah mengambil itu pasif, tapi juga melakukan inovasi, mencipta yang terbaik dan terbaik. Prosesnya terus-menerus, inovasi pun tak cukup, juga harus dibarengi dengan aktif dan kritis. Pilar ketiga adalah amaliyah Islam Nusantara. Sebagaimana identitas Aswaja NU menekankan bahwa segala hal yang dilakukan Nahdliyin harus lahir dari dasar pemikiran yang berlandaskan pada fikih dan usul fikih. Disiplin menjadi dasar kita untuk menyambungkan amaliyah yang diperintah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan cara demikian, amaliyah Islam Nusantara itu sangat menghormati pada tradisi-tradisi serta budaya yang telah berlangsung sejak lama di tengah masyarakat. Tradisi atau budaya yang di dalam usul fikih tersebut disebut dengan urf atau adat. Tidak begitu saja diberangus tetapi dirawat sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Praktik keagamaan inilah yang demikian pada dasarnya yang dilakukan Wali Songo dan kemudian diwariskan para pendiri NU kepada kita sekarang ini atau bersambung. Baik, untuk yang nomor 4, baru-baru ini pemerintah pusat menetapkan ibu kota negara atau IKN yang baru bernama Nusantara atau tidak lagi Jakarta. Terkait dengan Islam Nusantara, seperti apa imajinasi atau konsep Anda terkait dengan kehidupan beragama di IKN Nusantara tersebut? Islam Nusantara yang berwajah toleran dan moderat dapat menjadi model yang bisa mengubah pandangan negatif negara-negara barat terhadap Islam selama ini. Oleh karena itu, Islam Nusantara yang lentur dengan budaya lokal perlu lebih dikenalkan ke dunia internasional. Menteri PPN atau Kepala Bappenas menjelaskan bahwa sebelum menyampaikan usulan nama-nama IKN ke Presiden, pihaknya sudah terlebih dahulu berkonsultasi dengan ahli bahasa dan sejarah, sehingga nama Nusantara disebut bisa menggambarkan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara di Timur Tengah dan Eropa sering mengundang cendekiawan Muslim Indonesia. Mereka ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam yang berkembang di Indonesia atau Islam Nusantara yang wajahnya sama dengan Islam Wasatiyah, yaitu Islam yang ada di tengah, tidak berada dalam kutub ekstrim dalam pemahaman dan pengamalannya. Mereka kagum bagaimana Islam di Indonesia dapat hidup rukun dengan agama lain dan berakulturasi dengan budaya lokal. Terlebih, bagaimana Islam di Indonesia bisa berdampingan dengan demokrasi. Berkaitan dengan ibu kota baru atau IKN, jumlah pemeluk agama Islam di IKN mendominasi hingga 94%. Kondisi inilah membuat saya berpendapat agar Indonesia bisa menjadi model yang sangat baik dalam hal hubungan antara Islam dan demokrasi, serta dapat menjadi contoh baik bagi negara lain. Mungkin hanya itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.